Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai double exponential smoothing. Double exponential smoothing sering juga disebut dengan metode Holt. Metode ini cocok digunakan untuk meramalkan data runtun waktu yang memiliki pola tren. Dalam metode Holt, proses pemulusan terjadi dua kali, yaitu pemulusan dalam tingkat level, alpha, dan pemulusan tren, beta. Selanjutnya, kita akan praktik dengan menggunakan AirCloud. Langkah pertama yaitu melakukan input data. Sebelum menginput data, upload data terlebih dahulu dengan cara klik menu upload, lalu pilih file yang akan diinput. Data yang digunakan adalah data inflasi Jogja. Lalu klik open, lalu klik OK. Data yang berhasil diupload akan terlihat pada menu files di sini. Setelah itu, untuk menginput data digunakan fungsi read CSV, karena format data yang digunakan adalah CSV. Ini kita run, lalu pilih filenya, kemudian klik open. Untuk menampilkan data, digunakan fungsi view. Dapat terlihat berikut adalah data inflasi Jogja. Kemudian, karena data telah urut, maka tidak perlu mengurutkan data. Berikutnya yaitu mengubah data menjadi time series. Untuk mengubah data menjadi time series, digunakan fungsi TS. Lalu kita run. Inflasi dolar inflasi menunjukkan dari data inflasi diambil variabel inflasi. Kemudian, start 2017,1 menunjukkan data dimulai dari bulan Januari tahun 2017, dan frekuensi 12 menunjukkan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Kemudian dilakukan peramalan dengan menggunakan fungsi dasar R, yaitu fungsi Hall-Winters dengan nilai awal yang telah ditentukan. Lalu kita run. Nah, inflasi TS ini merupakan objek datanya. Di sini ada alpha 0 dan beta 0. Alpha 0 dan beta 0 menunjukkan bahwa parameter yang digunakan adalah parameter optimum. Karena pada metode ini digunakan dua parameter saja, yaitu alpha dan beta, sehingga parameter gamma diisi false. L-start sama dengan inflasi TS buka kurung siku 1, tutup kurung siku, menunjukkan nilai awal untuk level, yaitu data pertama dari data inflasi. Kemudian B-start menunjukkan nilai awal untuk tren, yaitu data kedua inflasi dikurangi data ke-1 inflasi. Berikutnya yaitu peramalan Holt dengan nilai awal diisi secara default dengan R, sehingga kita tidak perlu menuliskannya lagi. Ini kita run. Untuk menampilkan hasilnya, panggil nama objeknya. Dapat dilihat diperoleh nilai alfa sebesar 1, beta sebesar 0,2801423. Kemudian, untuk menampilkan hasil fitted value digunakan sintaks berikut. Selanjutnya yaitu membuat plot dari nilai pemulusan tren. Ini kita run. Nah, sintaks Holt B titik inflasi dolar fitted buka kurung siku, 3, tutup kurung, menunjukkan data yang digunakan adalah hasil fitted value pada kolom ketiga, yaitu kolom tren, yang ini. Berikut adalah plot dari pemulusan tren. Kemudian kita membuat plot dari nilai pemulusan level. Sintaks Holt B titik inflasi dolar fitted buka kurung siku, 2, tutup kurung, menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah hasil fitted value pada kolom kedua, yaitu kolom level.
Lalu dilakukan pengukuran kesalahan dari hasil peramalan dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran kesalahan. Yang pertama yaitu SSE atau Sum Square Error, yang kedua yaitu MSE, Mean Square Error, yang ketiga Root Mean Square Error atau RMSE, dan yang terakhir MAPE yaitu Mean Absolute Percentage Error. Diperoleh nilai SSE yaitu 7,369444 dan MSE 0,1364712, RMSE 0,3694201 dan MAPE 47,64222. Kemudian, melakukan prediksi selama 5 periode ke depan dengan menggunakan fungsi predik. Diperoleh hasil prediksi untuk 5 periode ke depan dari bulan September hingga Desember sebagai berikut. Untuk membuat plot dari hasil prediksi, gunakan sintaks sebagai berikut. Nah, dapat terlihat di sini garis biru menunjukkan plot data aktual, garis merah menunjukkan fitted value, dan garis hijau menunjukkan hasil peramalan selama 5 periode ke depan, yaitu mengalami penurunan. Berikutnya, kita akan melakukan peramalan dengan menggunakan package forecast. Jika belum menginstal package forecast, install terlebih dahulu dengan klik menu package, lalu pilih install, kemudian tulis package yang akan diinstal, yaitu package forecast. Kemudian klik install. Setelah itu, aktifkan package forecast dengan sintaks library forecast. Untuk melakukan peramalan selama 5 periode ke depan dengan penambahan parameter DEM, digunakan sintaks sebagai berikut. Diperoleh hasil peramalan selama periode ke depan sebagai berikut. Kemudian untuk menampilkan model dari peramalan, digunakan sintaks hold inflasi dolar model. Diperoleh parameter alfa sebesar 0,0001 dan parameter beta 0,0001 dengan pi 0,8068. Kemudian dilakukan pengukuran kesalahan dari peramalan dengan MSE, RMSE, dan MAPE. Diperoleh hasil ukuran kesalahan untuk MSE yaitu sebesar 0,067, RMSE 0,259, dan MAPE 37,2539. Nilai-nilai tersebut lebih kecil daripada nilai ukuran kesalahan dengan menggunakan fungsi dasar R. Berikutnya yaitu membuat plot hasil prediksi. Dapat dilihat di sini garis warna ungu menunjukkan data aktual, garis warna hijau menunjukkan nilai fitted value. Sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.